pas Pak Hengki dulu. Oh gitu. Oke. Gimana sih ya? Kok jadi dia yang gini sih? Halo semuanya, selamat datang di podcast UIS. Kampusnya profesional muda. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini, akhirnya saya bisa membawakan kembali podcast UIS yang mungkin ditunggu-tunggu sama sobat UIS semuanya. Kesempatan kali ini saya akan menghadirkan seorang yang sangat super sibuk dengan berbagai prestasi yang diraihnya. Dia dosen cum laude S3 kemarin di Universitas Sriwijaya, iya juga. Kemudian menjadi kepala BKAK juga, banyak banget. Pokoknya hari ini kita bakal termotivasi sama beliau. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Pak Dr. Hengki. Mas Agus, terima kasih teman-teman kreatif yang di belakang. Oke, mungkin langsung saja kita tanya, gimana kabarnya nih Pak Hengki? Ya, kalau ditanya kabar, alhamdulillah ya, harus senantiasa positif vibes ya. Iya, walaupun lagi sakit kayaknya. Lagi sakit, lagi susah, lagi apa, pokoknya orang harus melihat kita happy. Happy. Tos dulu. Tos dulu. Kalau gitu saya nggak usah panggil Pak deh kayaknya. Ya, Mas aja ya. Lebih ke Mas ya. Kenapa saya panggil Mas? Karena kuliahnya kemarin S3 di Palembang, jadi mungkin ada kejawa-jawaan, ya kan? Palembang Sumatera cuy. Palembang Sumatera. Ya udah. Berarti saya harus belajar lagi. Betul. Mata kuliah di IPS ya. Kalau siswa IPS ya, mata kuliah sejarahnya mungkin saya harus belajar lagi. Emang agak-agak ini sih Agus di sejarah, wajar aja lah ya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan lagi di podcast berikutnya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan lagi di percakapan berikutnya. Nah, jadi Pak Hengki, di kesempatan podcast hari ini kami ingin menggali informasi yang berkaitan dengan kepribadian Pak Hengki yang bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Hengki, dari diri Pak Hengki, nama lengkapnya siapa, tinggal di mana, kelahirannya, dan sebagainya. Lebih itu aku tuh udah gak jawab nih. Udah dia udah jawab semua, namanya, tempatnya. Ya aku kan explore sendiri. Perkenalan aja ya. Oke. Sumpah yang bibirnya panjang. Sumpah ya. Oke. Oke, Sobat UIS, kita... Oke, pada kesempatan kali ini mungkin kita langsung saja untuk menggali informasi lebih detail lagi tentang Pak Hengki ini. Boleh Pak Hengki diperkenalkan diri untuk Sobat UIS semua yang ada di rumah? Ya, sangat boleh. Dan mungkin pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Agus dan juga tim kreatif yang di belakang. Ada Mas Novan, ada Mas Azmil, dan Mas Sandi ya. Dan terima kasih kepada timnya BKAK yang sudah mengundang ataupun menginvite saya. Jadi Mas Agus tadi nanya untuk perkenalan gitu ya. Iya, betul. Nah, saya mungkin mewakili dari mungkin yang pertama dan perdana ya Mas Agus. Iya, betul sekali. Dari mewakili teman-teman dosen ataupun tim pengajar untuk di Universitas Ibnu Sina. Nama saya Hengki, mungkin sebagian besar di Fakultas Ilmu Kesehatan mungkin mengenal gitu ya. Nah, jadi sobat-sobat UIS dari semua program studi ataupun dari fakultas. Nah, saya memperkenalkan diri, nama saya Hengki Oktarizal. Untuk program studinya kebetulan home base-nya itu di program studi Kesehatan Lingkungan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya lahir perlu nggak? Perlu dong. Ya. Saya lahir itu di Dabo Singkep, Mas Agus. Dabo Singkep itu daerah Jawa nggak sih? Di daerah Kepulauan Riau juga. Oh, Kepulauan Saya anak Riau. pulau. Anak pulau. Kenalin. Sama. Bukan. Oh benar, Pulau Jawa sama. Iya, Pulau Jawa. Ya. Iya, benar. Jadi tinggal mengikuti orang tua. Nah, jadi saya itu dibesarkan dan saya lahir tahun 90 Mas Agus, 14 Oktober nanti di bulan Oktober. Berarti kita cuman beda 10 tahun aja ya? Kurang lebih 10 tahun. Tapi kalau secara sisi kelihatan physically mungkin beda setahun ya. Oh iya ya, jadi saya kelihatan lebih tua ya. Atau saya kemudahan. Oh enggak, saya lebih tua aja nggak apa-apa. Udah biasa. Oke, sampai di lanjut. mana tadi? Sampai Dabo Singkep. Dabo Singkep. Udah jauh ya perjalanan betul. kita. Iya. Nah, jadi
boleh saya bercerita bagaimana sampai di titik ini gitu Boleh, ya? boleh, Karena boleh. dibesarkan dengan orang tua yang karena kami itu berpindah-pindah gitu ya, jadi Iya. nomaden, dan memang basically orang tua saya terkhususnya dari ayah atau bapak itu kan basically-nya seorang polisi, dan ibu juga basically dari seorang perawat yang memang bekerja di rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto dulu. Oh iya. Jadi sama-sama punya basically militer gitu ya. Oh, gitu. Nah, jadi dengan pola didikan itu terdisiplin dan terkonsep dan teratur. Nah, Betul begitu. sih. Jadi itu Iya. mungkin permulaannya yang mungkin insya Allah bisa nanti beri sama-sama kita sharing. Kenapa ini saya punya target dan niat untuk menyelesaikan studi harus sesuai dengan target tadi. Iya, Begitu. betul banget sih. Di awal perbincangan kita udah mulai termotivasi ya. Mungkin karena didikan orang tua juga berpengaruh penting Betul, terhadap karir betul. anak-anaknya gitu ya. Didikan dan doa orang tua itu pasti Pasti banget sangat melekat. Loh, kok jadi ini ya? sih. Ya nggak apa-apa. Saya Itu kan haus, namanya kita haus. sharing. Saya Oh haus, boleh. Aduh minum. Oh ini Ada. udah Oh, iya, disiapin ini sama ya. tim. Sama Kita tim minum panitia. dulu Terima ya. kasih tim kreatif. Terima kasih tim kreatif. Tapi tugasnya saya nanti traktir ya habis ini. Iya. Mungkin buat Wah, sedap para banget ya. sponsor, mungkin buat para sponsor yang mau masuk di podcast Ya, benar. yang sangat terkenal ini, boleh silakan hubungi nomor yang ada di bawah ya. Nanti bisa cepek saya langsung. Nggak mahal-mahal kok harganya, penting ada minum buat kami. Gitu Pak Hengki. Oke, mungkin kalau Pak Hengki karena podcast ini kan Jangan kita lebih Bapak kemudahan mungkin ya ya. kan. Kita saya Bapak. panggil Mas Dokter aja lah ya. Siap. Mas Dokter. Kenapa? Kalau nama gelar di depan itu harus tetap dibawa. Kalau Mas Hengki ini kan jadi Mas Dokter kan. Kalau saya kan belum ada nih. Wah, Next ya. semoga masih nggak ALM sebelum dokter sih. Iya, amin. Amin. Masa LM. Iya kan, ya ampun. Sedih deh aku bahas-bahas ALM. Kalau nanti mati kita gimana ya? Ya udahlah, Walau- kita podcast aja ya. Nggak usah bahas itu, nanti kita bahas di episode berikutnya. Ya, bersama Ustadz Azmi. Insya Allah. Benar, masuk insya Allah. Oke, baik. Mungkin sekarang kan udah lulus nih dari S3, betul kan? Di Universitas Sriwijaya, Iya. betul kan? Di Palembang kan? Benar. Berarti Mas ini bisa bahasa Jawa ya? Ya di Palembang juga saya pernah sih ketemu orang Jawa. Oh gitu. Iya. Tapi basically Palembang bahasa Jawa kan? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Iya, kadang-kadang ada juga saya ketemu orang Jawa. Oh, Iya. oh gitu. Berarti Iya. bener lah ya saya ngomong ya Nggak bahasa salah. Jawa. Enggak salah. Oke. Nah buat teman-teman semua juga kalau yang mau tahu nih bahwa Pak Hengki ini merupakan lulusan S3 dengan predikat cum laude. Kok bisa sih Mas? Alhamdulillah. Ya. Apa sih yang nggak bisa mungkin ya di dunia ini, bener nggak? Bener sih, ya. memang, betul. Jadi istilahnya mungkin dari pertanyaannya Mas Agus, bagaimana sehingga menjadi cum laude ataupun bagaimana bisa proses perkuliahannya selesai gitu ya. Mau cepet mau lambat, yang penting kan dari masing-masing punya target gitu ya. Betul. Karena memang Tuhan itu kan menciptakan, ya bener ya Mas Azmil ya, Mas Bener. Azmil yang di belakang, ya. Bener. Karena Tuhan menciptakan kan manusia itu sebagai makhluk yang sempurna, bener nggak Mas Agus? Bener kan? Kok salah? Bener kan? Nah, jadi Sobat UIS perlu diketahui bahwa Mas Dokter ini merupakan lulusan dari S3 Universitas Sriwijaya yang pastinya membanggakan karena lulus dengan jangka waktu hanya 2 tahun kurang lebih ya, dan dengan 2 tahun 2 bulan dengan predikat cum laude. Wow, bagaimana sih cara bisa mendapatkan prestasi seperti itu? Mungkin bisa di-share buat teman-teman semua. Ya, mungkin menjelaskan dulu Mas Agus ya. Saya mengambil di program studi S3 Ilmu Lingkungan dengan Ilmu konsentrasinya kesehatan lingkungan. Cocok dengan prodi yang ada di UIS lah ya. Benar. Nah, jadi alhamdulillah untuk mencapai target tadi ya dengan cum laude ataupun lulus dengan ya dikategorikan cepat, mungkin kalau orang melihatnya cepat ya. Tapi kalau kita melihat prosesnya, ampun gitu ya. Iya, pasti, ampun pasti, gitu ya. iya. Tapi ya itu tadi dinikmatin kalau namanya sudah menjadi apa namanya tujuan hidup ya, karena pilihan saya juga untuk melanjutkan studi Iya. mau tidak mau harus diselesaikan. Betul. Jadi kuncinya mampu memanage dengan pola-pola didikan dari orang tua yang disiplin tadi. Betul. Dan insya Allah ya itu tadi targetnya itu
insya Allah bisa tercapai. Target bisa dicapai Betul, dengan niat berbagai yang tulus dan betul. punya target tadi, Mas. Target. Jadi memang setiap seorang itu harus mempunyai target yang jelas lah ya. Cuman bingungnya ini gimana sih cara ngatur waktunya, kan ngajar juga nih, jadi kepala BKAK juga, terus kuliah juga. Jadi gimana nih cara ngatur waktunya? Cara ngatur memang kita punya trik-trik tersendiri ya. Mungkin kalau orang lihat loh kok nih biasanya kalau nongkrong juga bisa nongkrong, gitu ya. Orang mau nonton bioskop kita juga bisa. Jadi dia mengatur memang kita sendiri. Kalau untuk jam tidur selama kita pendidikan, saya juga sebagai dosen ya. Dosen ini kan tidak hanya mengajar, kita meneliti, kita melakukan pengabdian masyarakat ya Mas Agus ya. Nah, terus dengan berbagai macam kegiatan di luar ya sebagai narasumber dan lain sebagainya. Mengaturnya itu tadi memang pola tidur, pola-pola mengerjakan segala macam itu kita harus manage. Jadi pola tidur memang saya itu sangat kurang. 2-3 jam kalau misalnya diatur. Belum lagi nonton Netflix. Iya, nonton Netflix juga harus. Boleh lah ya, di-spill dulu kira-kira film apa yang biasa ditonton. Saya dapat rekomendasi dari teman-teman kreatif di belakang tuh, dari Mas Sandi, dari Bu Uli. Lagi yang sekarang lagi tren itu lagi Glory ya. Season 2 ya sekarang. Oh iya ya, The Glory ya. Kayaknya saya juga harus nonton deh. Tentang bully gitu ya. Tentang bully ya. Bullying. Oh iya, memang kita harus meng-stop bullying yang ada di lingkungan kita. Bisa tersampaikan juga pesan-pesannya. Betul banget sih. Nyambung ya kita ya, dari dan juga di belakang ternyata ada Bu Uli nih. Oh iya, studi halo. lanjut juga. Mungkin next nanti ya. Iya, nanti kita undang juga nanti menjadi Dokter Uli gitu ya. Betul. Iya, amin. Semoga ya kita doakan. Karena memang dari Universitas Ibnu Sina ini mendukung sekali nih untuk orang-orang yang mau berkembang, salah satunya meningkatkan keilmuannya, sehingga nanti nih sebentar lagi nih UIS ini akan kebanjiran dokter-dokter hebat. Amin. Ya makanya salah satunya dari Fakultas Ilmu Kesehatan sudah ada pioner nih dari Pak Dr. Hengki yang mungkin as soon as possible akan banyak lagi yang menyusul. Amin, amin, amin. Balik lagi ke poin tadi tentang cara mengatur waktu yang pasti tidur dan sebagainya itu mungkin kita bisa, karena mungkin basic didikan orang tua tadi betul. Dijadiin kebiasaan sehingga segala sesuatu on target itu harus disesuaikan dengan deadline waktunya mungkin, jadi semuanya bisa tertata dengan baik. Kalau boleh tahu waktu kuliahnya ini kan berarti baru lulus nih ya. Kuliahnya itu bolak-balik ke Palembang atau gimana sih? Nah, itu teman-teman semua mungkin jadi cerita unik ya. Karena saya masuk kuliah itu di tahun 2020. Pandemi. Tahun 2020 itu lagi pandeminya. Jadi aktivitas semua dibatasi. Jadi alhamdulillah segala bentuk proses perkuliahan itu secara online, termasuk dengan proses bimbingan. Nah, tetapi kalau saya secara pribadi yang namanya proses bimbingan harus ketemu langsung dengan dosen yang bersangkutan. Kalau di S3 namanya promotor ya. Promotor. Nah, jadi harus ketemu langsung. Jadi apapun yang menjadi saran dan masukan akan lebih kena gitu ya. Dan seperti podcast lah. Ini kan saya dengan Mas Agus kalau TikTok nih nyambung ya kan. Jadi lebih intens juga ya kan. Begitu kurang lebih Mas Agus. Oh gitu. Jadi perkuliahannya online. Ya? Kemudian untuk kemarin wisudanya online juga. Wisudanya kebetulan offline. Oh, karena udah selesai pandeminya. Alhamdulillah ya, kuliahnya online, wisudanya bisa offline. Memang rezeki nggak kemana. Doa dari orang tua juga selalu menyertai ya. Memberikan kemudahan setiap langkah. Betul, setuju banget sih. Oke, selama berkuliah S3 ini apa sih yang paling berkesan buat bener-bener bisa diambil pelajarannya? Berkesan tentunya sangat berkesan ya, karena meningkatkan grade kembali gitu ya. Dari keilmuannya, bertemu dengan orangnya, dengan orang-orang yang punya kualifat yang lebih high lagi gitu ya Mas Agus ya. Jadi tantangannya kesannya di sana gitu loh. Jadi dengan pola-pola pendidikannya, pola-pola keilmuannya, jadi dengan advokasi dan negosiasi yang banyak ketemu orang itu semakin meningkatkan pengalaman sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau boleh tahu yang dibahas nih antara dokter dengan dokter atau calon dokter dengan calon dokter tuh apa aja sih biasanya? Kalau kami kan dulu SMA, aduh kalau nikah nanti gimana ya? Nanti kalau udah nikah nih, nanti punya anak gimana ya? Nanti S2 gitu-gitu juga. Nah, kalau dokter ini ngomonginnya gimana? Sesama teman-teman S3 itu biasa ngomongnya topik ya. Topik penelitian. Iya. Karena target ataupun capaian dari untuk seseorang dikategorikan bergelar dokter itu selain administrasi dan tahap-tahap yang lain memang harus benar-benar kita ikuti Mas Agus. Karena beberapa kampus juga mensyaratkan ya, seperti Bu Ulit yang di belakang, dari publikasi baik internasional maupun nasional, ataupun
nanti adanya proceeding yang mungkin dikategorikan kita presentasi di luar gitu. Oh iya, keren banget ya. Berarti banyak sekali memang yang berkesan yang bisa diambil selama perjalanan perkuliahan di S3 Universitas Sriwijaya. Oke, mungkin teman-teman juga Sobat UIS yang di rumah nih penasaran juga nih. Pernah nggak sih ngalamin hal terberat selama menempuh pendidikan mau S1, S2 atau S3 di mana dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya? Karena nih banyak nih kemarin kasus-kasus bahwa karena S1 skripsi ada yang bunuh diri, terus ada yang stres dan sebagainya. Itu gimana sih bisa melewatinya? Memang yang udah lebih senior dari S1, S2, S3 itu bagaimana sih titik terberat yang pernah dialami dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin untuk bisa di-share ke Sobat UIS yang ada di rumah. Iya, jadi gini Mas Agus, kalau saya pribadi ya, untuk kata-kata yang menjadi toksik seperti terberat, tersusah, tersulit, itu saya hilangkan. Gitu. Saya hilangkan kenapa? Karena saya anggap itu menjadi toksik untuk diri saya sendiri. Jadi saya mencoba untuk menghilangkan apapun permasalahan yang didapat ya coba kita jalankan dan kita selesaikan gitu loh. Oh gitu. Jadi intinya tidak ada kata terberat, tersusah tuh nggak ada. Menurut saya. Tapi saya juga setuju. Saya jadi baru nih di podcast ini sekarang ya. Kalau misalkan terberat, tersusah itu mungkin akan mendoktrin diri kita menjadi lebih susah dan berat juga. Oh iya ya. Yang menjadi kesulitan seluruh mahasiswa baik S1, S2, S3 ya, itu kan menjadi beban gitu loh. Padahal itu kalau misalnya dipikirkan menjadi pikiran yang berat, tapi kalau dikerjain tuntas. Iya juga sih, benar banget begitu. Sih. Wow, keren banget sih chit chat kita hari ini. Memang berkesan banget buat teman-teman semua yang menempuh pendidikan, mungkin yang lagi skripsi, yang lagi stres. Tenang, nggak ada itu kata stres. Ya mungkin itu cuman beberapa secercik beban yang nantinya bisa diselesaikan juga. Mungkin sedikit Mas Agus, karena apa yang menjadi kita selesaikan itu kan adalah pilihannya. Pilihan. Kita mau bekerja, kita mau kuliah, kita mau berkeluarga, itu kan pilihan. Nah, jadi dari pilihan-pilihan itu bagaimanapun caranya kita harus selesaikan. Ya kan? Nah, yang tahu sulit, yang tahu senangnya cuma kita. Jadi istilahnya teman-teman kalau misalnya ada suatu kondisi yang lagi sulit, ya coba cari senengnya apa. Kayak saya misalnya healingnya suka nongkrong dengan Mas Agus, mungkin dengan tim kreatif yang di belakang, gitu kan? Nah, atau dengan keluarga, dengan apapun itu yang akan hilang gitu, yang tidak bisa continue gitu loh. Jadi harus ada jeda untuk kalau misalnya kita stres atau bagaimanapun. Saya pernah di titik Mas Agus berkendara sendiri dari rumah sampai keliling dari ke kemana? Ke belakang Padang sampai di mana? Barela sampai ke Batu Aji itu sendiri. Karena S3 ini berat tuntutannya untuk mencari novelty. Kebaruan. Iya. Kenapa? Ini apa? Di belakang, tim belakang itu kenapa? Oh iya, mereka menandakan podcast kita udah berakhir. Saya ice breaking nanti. Oh gitu. Iya. Oh, mau loncat-loncat ice breaking banyak ini. Apalagi PKKMB udah disiapin banyak materi nih. Barangkali Pak Dokter mau aku PKKMB lagi. Kenapa dia? Enggak. Oke. Mungkin berikutnya yang menjadi statement penutup buat teman-teman semua yang bisa ambil hikmah kita pada hari ini. Mungkin banyak sekali nih Sobat UIS di rumah yang mau bertanya nih. Tadi kebetulan kami diam-diam udah post nih foto Mas Dokter di salah satu Instagram kami, yaitu di UIS Batam. Terus nanti kami mau bacakan pertanyaannya apa saja untuk langsung dijawab. Boleh nggak? Siap. Boleh ya? Boleh. Coba saya ambil dulu, kita lihat dulu. Di belakang apa Mas Agus? Konter handphone ya? Iya. Konter handphone, Pak. Minuman keluar. Ya. Saya punya satu lagi loh. Oh ya, itu handphone. Mohon maaf. Iya. Ini dari Mas Agus nih guys. Iya. Kita coba dulu ya. Ini ininya lampunya. Iya, ini apa? Tuh, ting. Udah lanjut Mas. Keren ya kan? Iya, ting. Oke nih Mas Dokter. Ini pertanyaan yang pertama dari MHD Albar 21. Beliau bertanya, titip tanya nih Min, tips supaya nggak malas ngerjain tugas atau skripsi karena kami juga mau seperti Mas Dokter katanya. Gimana nih caranya biar nggak malas? Tips biar tidak malas, harus rajin. So simple ya. Bener. Iya kan? Iya, harus
harus rajin. Harus rajin. Bener. Iya, memang simpel benar gitu loh. Jadi gimana cara rajinnya gitu? Mas Albar ya, cara rajinnya hindari malas. Bener nggak? Iya. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Dokter emang nggak ada yang salah. Nggak ada. Bener, jangan malas berarti. Jangan malas, Mas Oke. Albar. Ada Harus lagi. rajin. Yang nanya Rizka Trinti. Baik. Bagaimana Bapak mengatur waktu dan apa motivasi terbesar Bapak sehingga dapat sampai ke titik sekarang ini? Kalau mengatur waktu tadi udah disampaikan, mungkin motivasi terbesar Mas Dokter sampai titik ini apa sih? Motivasinya karena saya sudah terjerumus. Oh gitu. Terjerumus di dunia pendidikan. Dan memang saya dituntut sebagai tenaga pengajar yang serius nih ya. Iya. Dan tuntutan dosen kan seperti itu karena regulasi menuntut hal itu ke depannya. Jadi mempersiapkan diri sebenarnya. Oh iya. Jadi untuk teman-teman melanjutkan studi ya saya pikir itu sangat penting ya. Karena kebutuhan sekarang. Sama menambah wawasan juga, Sangat. relasi kolega dan sebagainya. Itu di dunia kampus banyak juga ya kan. Betul. Oke, ada lagi nih dari Mas Adri di sini bertanya, tahun berapa sih Pak Hengki targetkan jadi profesor? Waduh. Aduh. Profesor ya. Iya, target kapan? Baru keluar dari kandang dokter udah disuruh mikir untuk profesor. Ya kan target nih, kapan nih siapa tahu ya kan? Target sebenarnya alhamdulillah nih, target saya untuk dokter saya membatasi umur saya tuh di 35 tahun. Sekarang di 32 tahun. Berarti 3 tahun lagi. Jadi target yang untuk dokter sebenarnya. Saya mentargetkan diri saya 35 tahun dokter. Tapi alhamdulillah maju lebih cepat. 3 tahun lebih untuk cepat. profesor mungkin ya by proses lah. By proses. Kurang lebih 5 tahun kalau bisa insya Allah. Oh, 5 tahun nih Ya, Pak kan Adri. demi kan berusaha ya. Mudah-mudahan tercapai segala Amin. sesuatunya dimudahkan. Oke, berikutnya juga ini ada Mas Asu. Siapa nih Asu? Mas, Gimana nih cara ngatur waktu biar semuanya tuh terkerjakan? Tadi mungkin udah dijawab. dijawab, ya. Iya. Cuman kalau ngatur waktunya itu mungkin kadang nih orang-orang memang bener tadi kata Pak Albar itu males ya. Iya. Gimana sih memang biar gak males itu memang gimana? Tanya lagi sama Mas Agus. Iya, biar nggak males. harus rajin. Tetapi untuk mengatur sih ini paling penting ya. Saya itu tipe orang yang belajar harus di malam hari Oh gitu. dan di subuh hari. Kenapa? Biar nggak ada yang ganggu. Saya tipe belajar yang memang harus sendiri. Oh, harus sendiri ya. Tidak boleh ada bunyi-bunyian, tidak boleh ada yang lain yang mengganggu. Ya itu tipenya saya. Tapi Oh, mungkin iya. kalau teman-teman lain demennya Menstruasi ya. Hah? Kayak menstruasi. Jangan bunyi-bunyi. Satu lagi nih, ada pertanyaan lagi dari make up artisnya Batam yang udah terkenal dan go internasional. Oh, Ini ada dari tahu saya. Van Shandi. Oh, iya. Beliau bertanya, apa sih yang menjadi motivasi Pak Hengki untuk mengambil gelar doktor? Kenapa sih menjadi dokter? Kenapa nggak dokter aja? Gitu maksudnya mungkin. barusan saya jawab. Barusan kali saya jawab. Silakan. Itu tadi ya tuntutan karena saya sudah terjerumus di bidang Iya. dosenan gitu kan. Nah jadi dituntut untuk melanjutkan studinya di sana. Jadi harus pencapaian untuk gelar pendidikan yang setinggi tingginya kalau bisa. Mas Iya, Agus, betul. begitu. Wow, luar biasa sekali chit chat podcast kita pada hari ini. Otomatis banyak banget ya teman-teman. Kita bisa mengambil kisah-kisah positif dari beliau, motivasi yang udah kita sampaikan, yang disampaikan beliau otomatis bisa diambil yang positif-positifnya. Ya, betul. Tapi memang hari ini memang positif, menurut saya tidak ada negatifnya. Jadi diambil saja semua yang positifnya gitu ya. Mungkin boleh closing statement dari Mas Dokter atau Ya. Pak Hengki atau Bang Hengki, biasa disapa sama Iya. mahasiswanya gimana nih? Closing statement untuk sobat-sobat UIS yang Betul. ada di mana nih? Di semuanya, boleh. Semuanya deh pokoknya ya di semua fakultas yang ada di lingkungan UIS. Pesannya mungkin ya closing statement bahwasannya apapun yang menjadi pilihan Anda selesaikanlah. Ya, karena itu sebagai tanggung jawabnya Anda masing-masing. Karena kita dilahirkan gitu ya sebagai manusia yang tadi saya bilang makhluk sempurna itu karena kita Nggak apa-apa kita bercandain, tapi ini. Oke.
Oke, mungkin nih sebagai penutup di podcast UIS pada hari ini boleh diberikan statementnya untuk teman-teman semua sebagai closing pada podcast hari ini. Baik, terima kasih Mas Agus. Dan mungkin terakhir yang saya sampaikan, saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Mas Agus, kepada tim-tim kreatif yang di belakang. Ini tidak tanggung-tanggung podcast ini dihadiri oleh pimpinan ya. Ibu Warik 2 dan dan Dokter Ibu Uli, terus ada Mas Sandi, ada Mas Novan dan Mas Azmil. Terima kasih yang sudah memfasilitasi apapun pertemuan pada hari ini ya. Mungkin statementnya adalah yaitu tadi saya jelaskan di awal sebenarnya apa yang menjadi pilihan sobat-sobat UIS semua untuk semua targetnya dalam kehidupannya, tidak hanya pendidikan ya, karir dan lain sebagainya. Kalian harus fokus, punya niat yang tulus, selesaikan gitu loh. Selesaikan semua target yang sudah dijalankan. Betul, karena target itu jadi tanggung jawabnya pribadi, ya kan? Oke, setuju banget sih. Itu sebagai makhluk Tuhan ya. Makhluk Tuhan yang paling seksi. Oke, sorry. Yang paling seksi. Sebagai penutup, mohon maaf Mas Dokter, tahu jargonnya UIS? Oh, tahu dong. Oke, ya udah. Kan kita satu tim di BKTA. Oh iya. Universitas Ibnu Sina, kampusnya